Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa sehingga kita hari ini bisa bertemu di ruangan ini ya Bapak Ibu. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW ya. Serta tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu istirahatnya, harusnya bisa untuk istirahat, tapi ini bisa berkumpul di acara diseminasi ya modul 1.4 budaya positif. Kami berdua, saya Dwi Amiati dan rekan saya Ibu Nurul Khairiyah, hari ini agenda kami adalah menyampaikan atau menyebarkan tentang budaya positif. Ya, untuk selanjutnya akan saya sampaikan bahwa tujuan kami di sini mengadakan kegiatan ini adalah pemenuhan tugas untuk program guru penggerak. Ini jadi di modul 1.4 ya. Ini kami harus menyebarkan budaya positif yang materinya sangat kompleks. Sampai saat ini kami sudah menyelesaikan 4 modul dari keseluruhan 10 modul, dan di modul yang keempat ini modul yang sangat-sangat kompleks tapi sangat mengena bagi kita sebagai pengajar. Jadi ketika mempelajari modul ini itu saya banyak ngomong oh gitu. Jadi banyak informasi dan sebenarnya banyak merasa malu gitu. Ketika kita sudah belajar, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini ternyata ya salah lah, bisa dibilang begitu. Jadi inti dari budaya positif itu nanti yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya, karena kita sekolah penggerak dan beberapa rekan guru penggerak sudah pernah melakukan diseminasi ini. Mungkin ini bukan hal yang baru, sudah pernah didengar. Jadi saya rasa kita bisa berdiskusi nanti, lebih banyak untuk berdiskusi ya. Nanti kalau di tengah-tengah penyampaian kami ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Lalu tidak lupa juga saya sampaikan bahwa kami di sini bukan menggurui, ya, bukan lebih pintar atau lebih tahu. Kami hanya meneruskan pengetahuan yang kami dapat untuk disampaikan, dan semoga kita nanti bersama-sama ya bisa menerapkannya. Saya rasa itu. Untuk selanjutnya silakan Bu Nurul untuk menyampaikan apa-apa. Dingin banget. Terima kasih Bu Ami. Sebelumnya terima kasih Ibu-ibu, Bapak Zainul juga atas kehadirannya. Di sini saya dan Bu Ami akan menyampaikan diseminasi modul kami, modul 1.4 yaitu budaya positif yang sudah dijelaskan CGP sebelumnya, tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Di sini juga ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada restitusi segitiga restitusi. Itu konsep inti budaya positif.
Selanjutnya ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi atau berkelanjutan, agar peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap pengembangan pada teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Itu teori dari William Glasser dalam kontrol teori, yaitu kemudian hari berkembang dan dinamakan Coase teori atau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selanjutnya ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya ada makna disiplin, nilai kebajikan. Itu Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada beberapa di dalamnya. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada gambar seperti yang di layar Bapak Ibu. Itu ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Terkadang memang muridnya ada yang luar biasa. Yaitu tantangan kita sebagai dewan guru. Nanti kalau tidak ada murid yang luar biasa, kita tidak ada tantangan, tidak ada cerita untuk di hari selanjutnya. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kritik yang dikasih orang kepada kita itu membuat kita down ya Bapak Ibu. Terkadang kita malas untuk mengerjakan yang lainnya juga. Tapi ternyata dari kritik tersebut kita dapat membangun karakter kita menjadi lebih baik, menjadi lebih semangat untuk membuktikan bahwa kita itu harus bisa. Kita harus membuktikan kepada orang yang mengkritik kita itu tidak lemah, kita itu kuat dan kita bisa mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Terkadang kritik itu sangat membuat kita kecewa, tapi sangat membangun untuk diri kita sendiri jika kita mengambil hal positifnya. Itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ilusi yang kita buat itu selain untuk penguatan positif, ada yang efektif dan pastinya sangat bermanfaat untuk murid kita. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita ya Bapak Ibu, jika anaknya yang telat, kita harus memaksa dia untuk berangkat lebih pagi dan disiplin. Karena apa? Sebenarnya bukan untuk kita. Kebahagiaannya atau positifnya itu, hal positifnya itu kembali kepada murid kita atau peserta didik kita. Tapi terkadang peserta didik kita kurang memahami hal tersebut. Kadang menyepelekan, kadang sudah hal yang biasa untuk dirinya datang terlambat. Selanjutnya ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu ada banyak ya Bapak Ibu, ada realita, ada semua orang melihat yang sama. Itu yang stimulus respon, dan teori kontrolnya ada juga realita, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sampai dengan metode berpikir menangnya juga. Sangat banyak Bapak Ibu. Dari paradigma stimulus tersebut kita harus memilikinya. Stimulus responnya juga, teori kontrolnya juga. Kita harus saling melengkapi. Gitu ya Bapak Ibu. Nih, ini contoh dari budaya disiplin positif. Berjabat tangan ketika mau masuk kelas. Ini ada Bu Ami. Disiplin positif, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Contohnya bersalaman dahulu sebelum masuk ke kelas kepada dewan gurunya. Yang kedua ada lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Yang terakhir dapat membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal bukan eksternal. Jadi Bapak Ibu, jika murid kita itu pertama masuk sekolah atau hari pertamanya di pagi hari, jika dia disambut dengan kita yang ceria dan kita yang tidak cemberut, itu pasti insya Allah dia akan merasa ceria juga ketika belajar, tidak bosan dan tidak mengantuk. Apalagi nih, selamat pagi nak, selamat pagi bu, gitu. Kita saling ceria dan meringis gitu ya Bapak Ibu. Pasti dia juga akan semangat nanti belajarnya. Kita unjukkan gigi kita, pasti dia juga nanti ada, tadi aku sudah disambut dengan wajah yang ceria dari Bapak Ibuku di depan gerbang gitu. Pasti dia ada stimulus yang positif, bukan yang hal negatif. Nanti kalau datang-datang, kamu ini gini-gini teman, dia pasti akan di kelasnya males gitu ya. Kadang-kadang gitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini disiplin positif tentang kerja bakti. Jadi anak-anak tidak hanya
bersalaman saja, di pagi harinya juga ada kegiatan bergotong royong, ada kegiatan kerja baktinya juga. Itu juga ada nilai kebajikannya Bapak Ibu untuk bertanggung jawab dengan lingkungannya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari contoh-contoh tadi ada nilai kebajikannya, yaitu yang pertama ada setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi yang di dalamnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi itu Bapak Ibu, jika kita motivasi yang dari dalamnya itu sudah terbangunnya dari pagi itu semangat, pasti selanjutnya untuk kita beraktivitas semakin semangat. Apalagi nanti kalau di minggu-minggu pertama biasanya itu tambah semangat. Apalagi kalau paginya dengar yang kluting gitu, pasti kita tambah semangat gitu Bapak Ibu. Di jam pertama gitu ya. Ya, itu akan membangun motivasi kita di pagi harinya untuk mengajar anak-anak lebih semangat. Jadi anak-anaknya itu pasti lebih semangat juga daripada kita. Gitu. Untuk yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah salah satu tujuan dari sekolah kita ya Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan pastinya kreatif. Itu yang ada dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bapak Ibu, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan tentang restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi motivasi perilaku manusia itu tidak hanya tentang hukuman saja, ada konsekuensinya juga. Restitusi itu ada 3 segitiga restitusinya juga Bapak Ibu. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada tentang motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi pada saya tidak melakukannya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu adalah sebuah motivasi eksternal. Yang selanjutnya dari motivasi internal, untuk menghargai diri kita sendiri Bapak Ibu, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dari untuk menghargai diri sendiri itu kita berpikir positif, berpikir bahwa kita akan menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan dimanfaatkan ya Bapak Ibu, tapi bermanfaat untuk orang lain, saling bermanfaat atau saling berbagi praktik baik. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nih Bapak Ibu ya, ada ceritakan pengalaman Bapak Ibu ketika mendapat hukuman di masa lalu yang sangat membekas dalam ingatan. Nah, pastinya nih Bapak Ibu, di setiap kita sekolah, entah itu di TK, SD, SMP, SMA, bahkan di jenjang kuliah, itu pasti ada cerita yang sangat mengesankan, yang membekas dalam ingatan kita. Coba nih Bapak Ibu, ada yang mau menceritakannya? Boleh semua bercerita, boleh 1, 2, 3 yang bercerita. Silakan Bapak Ibu. Ya. Iya, terima kasih Bu Nurul waktunya. Jadi saya punya pengalaman waktu TK. Saya dan teman-teman itu waktu istirahat saya mainnya agak jauh. Nah, waktu itu ada yang menarik, yaitu ada tetangga di sekitaran TK itu punya kolam ikan. Nah, jadi saya dan teman-teman tuh main ke situ. Nah, sampai pas jam masuk ternyata saya dicari sama teman-teman oleh guru TK kan, karena mainnya agak jauh. Nah, terus kemudian seketika saya sudah sampai di TK, saya dimarah sama teman-teman. Kemudian suruh baris di depan kelas. Ditanya-tanya kenapa ya kayak di sidang itu, masih kecil padahal kan ya anak saya kena mental di situ kan, saya nangis di situ. Nah, habis itu saya nggak mau sekolah ya, karena dimarahin sama guru itu benar-benar marah gitu kan. Nah, sampai sekarang ya saya masih kebayang, masih terkenang ya di memori saya gitu, karena pernah dimarahin guru sewaktu TK gitu. Menurut saya. Bapak Ibu lain? Ya, monggo Bu. Ya, TK Indah. Ya.
Kalau tadi Bu Yesi ada pengalaman TK yang masih ingat, kalau saya sudah lupa. Saya pengalaman SD aja ya. Pengalaman SD ketika itu saya kelas 5 SD ya. Lagi senang-senangnya ikut pramuka, ikut kemah kemana-mana gitu kan, camping. Nah kebetulan waktu itu pramuka itu katanya itu katanya dapat surat ada undangan kemah di Purwosari. Nah jadi berangkatlah saya dengan teman-teman itu kemah ke Purwosari. Sampai di sana itu nggak ada tenda-tenda. Nggak ada tenda-tenda karena udah bareng-bareng udah ngumpulin beras. Pokoknya udah ini lah dari rumah memang nyambung kemah gitu kan ya. Nah setelah ditanya-tanya nggak taunya itu nggak ada surat, nggak ada apa-apa. Nah itu kan ya. Akhirnya ada yang kemah sendiri di rumah teman. Ingat dulu di rumahnya Bu Yuli Pak Misra itu, Pak Mis yang sudah meninggal itu, Pak Mis itu di sana. Jadi ada yang nginep di sana, terus ada yang pulang sampai itu, terus karena orang tuanya mau nganteran, gitu kan, nganteran itu kok nggak ada tempat kemah. Nah ini kemahnya kemana anak-anak SD ini? Nah, kepala sekolahnya waktu itu kepala sekolahnya masih Pak Eko itu ya. Jadi setelah dicari nggak tahunya pada kemah di rumah teman karena takut pulang, gitu kan ya. Nah jadi itu dengan pakaian pramuka itu. Jadi besoknya hari Senin itu saya tuh sama teman-teman itu dikumpulin, dikasih hukuman dijemur 1 hari itu. Karena apa? Sudah buat malu nama sekolah gitu kan ya. Yang kedua itu ya sudah melakukan kemah sendiri gitu, sehingga orang tuanya mencari gitu, disusul malam-malam gitu. Nah jadi dari hukuman yang dilakukan itu yang diberikan itu membekas. Berarti dapat pelajaran yang saya ambil, segala sesuatu itu tidak bisa kita ambil secara langsung dan tidak-tidaknya bertanya dulu dengan pihak sekolah. Itu Masih ada lagi mungkin? Oh, Bu Yuli, selamat. Terima kasih atas waktunya untuk Bu Ami dan Bu Nurul. Ini tadi Bu Yesi sudah di TK, Bu Li sudah di SD, saya di SMP ya. Cuman saya posisinya bukan di SMP tapi di Sanawiyah atau MTS begitu. Kalau di MTS itu kan banyak sekali hafalan-hafalan begitu. Baik itu hafalan bahasa Arab atau Quran hadis atau tidak akhlak begitu. Di situ ada waktu ketika saya itu tidak hafal, hafalannya harus disetor begitu. Nah ketika saya tidak hafal, terus disetrap lah, sering ngomong disetrap di depan kelas, itu di luar Bu, bukan di dalam kelas tapi di luar kelas. Sebenarnya nggak hanya saya sendiri tapi banyak gitu kan. Cuman tadi malu gitu, malu disetrap di luar kelas, posisinya di depan kelas itu ruang kelas kakak kelas, jadi ini kayak jadi apa ya? Jadi pusat tujuan pusat penglihatan, jadi dilihatin kakak kelas disorak-sorakin gitu, jadi terkesan sampai sekarang begitu. Terima kasih waktunya. Mau menambahkan Pak Cili? Nah, malu. Pesannya Bu, ada yang mau Bu Suti? Cukup enggak? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bercerita tentang pengalamannya, sangat seru sekali ya ini. Apalagi Bu Yesi yang dari TK gitu ya, yang Bu Ning dari SD dan Bu Yuli dari SMP. Kayaknya semua sangat berkesan dan belum lupa sampai sekarang ya Bapak Ibu, sampai membekas ya. Apalagi Bu Ning yang kemah sampai gak ada undangannya, kemah sendiri ya. Ini luar biasa, ini sangat luar biasa, sangat mengesankan. Saking semangatnya pramuka. Ini saya sedikit cerita Bapak Ibu, sama dengan Bu Ning. Dulu saya juga suka pramuka, tapi kalau kemah saya paling suka kemahnya, tapi kalau teori berbeda gak suka. Kelamaan saya gak suka mikir lama-lama. Sukanya saya aktivitas saja. Kalau teori saya gak suka. Saya pernah kemah di gedung tataan yang ada gunung Teluk Betungnya itu di bawahnya ada sungai yang kecil-kecil itu ya Bapak Ibu, yang mengalir itu. Nah, yang paling saya menyesal itu di sana. Ketika saya di sana itu ada 3 hari saya di sana. Terus kami pulang sekitar 1 minggu itu lihat TV lah. Itu pagi hari lihat TV pas waktu libur. Ternyata di sana itu di sungai itu ditemukan emas peninggalan zaman dahulu. Kalau saya tahu duluan pasti saya cari dulu itu emasnya. Berhubung saya nggak tahu Bapak Ibu, tahunya pas pulangnya sudah 1 minggu. Nggak pergi lagi, jauh sekali di sana itu. Dan kalau mau mandi aja susah sekali karena harus naik gunung, turun lagi. Bahkan kita nggak mandi 3 hari juga pernah itu. Itu pengalaman saya. Bu Ami mau cerita pengalaman? Cukup ya? Cukup Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk pengalamannya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu.
Nih, yang selanjutnya ada tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman itu bersifat satu arah dan tidak terencana tanpa melalui kesepakatan. Murid tidak mengetahui bentuk hukuman berupa hukuman fisik maupun psikis. Nah, ini Bapak Ibu, yang hukuman itu pasti kita sering melakukannya tanpa kita sadari. Ternyata di situ ada materinya juga tentang hukuman. Terkadang kita kalau marah terhadap siswa kita langsung nih, kamu bersihkan WC-nya sekarang, gitu ya Bapak Ibu. Ternyata itu tidak boleh dalam materinya. Yang konsekuensi ada terencana atau sudah disepakati, bersifat dua arah. Murid sudah mengetahui bentuk konsekuensinya. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Bisa lah Bapak Ibu ya. Kalau murid tidak nyaman itu sudah terbiasa dengan peraturan yang kita buat bareng-bareng. Sepertinya yang di kelas kita buat itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Itu yang sudah kita rencanakan, sudah kita obrolkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ada juga yang tetap tidak melaksanakannya. Untuk konsekuensinya dia tetap tidak mau. Itu sudah hal yang tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dari restitusi ini kita bisa memperbaiki kesalahan dari yang mereka perbuat perlahan-lahan ya Bapak Ibu. Terkadang kita kalau anak-anak kita membuat kesalahan tidak harus langsung hari itu dia harus memperbaikinya, tapi untuk hari selanjutnya agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah ini Bapak Ibu yang masih viral sekarang ya Bapak Ibu tentang kolaborasi atau kolaboratif yang dilaksanakan antara guru, siswa maupun siswa dengan temannya maupun guru dan guru yang lainnya tentang kolaborasi yang banyak menghasilkan banyak manfaat untuk kita, untuk murid kita. Jika kita saling berkolaborasi, saling bertukar pikiran, saling bertukar inovasi, inovatif dan kreatif, itu akan menghasilkan satu tujuan yang tujuan itu memang kita inginkan. Itu ya Bapak Ibu untuk kolaborasi. Selanjutnya di sini ada tentang disiplin, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menanyakan harus terjadi. Itu yang tentang hukuman. Yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan yang restitusi merupakan pilihan. Jadi ada 3 nih Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu ada beberapa hal yang kita tayangkan di layar ya Bapak Ibu tentang hukuman, disiplin, tentang konsekuensi, dan restitusi. Itu sangat banyak Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bapak Ibu ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, coba nih Bapak Ibu ya, nanti kita jawab bareng-bareng. Yang pertama, apakah hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut apa nih Bapak Ibu? Hukuman dulu. Catat dulu kita ya. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini Bapak Ibunya sudah pengalaman Bu ini. Hukuman, ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman Bu. Ini semua hukuman ini ya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi Bu ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita sudah banyak pengalaman Ibu ini. Jawabannya tepat-tepat nih. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Jreng 1, 2, 3. Iya. Itu apa salah ini Bu? Yang pertama hukuman. Kedua hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. 100 buat kita ya Bapak Ibu. Dan berpengalaman sekali kita ya Bapak Ibu. Kalau hal yang seperti itu memang kita sebagai guru memang harus berpengalaman di hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan nih Bapak Ibu, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya.
Ini dihukum kalau kita ada penghargaannya, oleh penghargaannya Bapak Ibu. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir, penghargaan yang merusak hubungan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memberikan penghargaan kepada murid kita yang lebih pintar dari temannya, itu jangan dilakukan lagi ya Bapak Ibu. Itu karena akan merusak temannya yang lain. Merusaknya itu seperti halnya teman yang lain tidak semangat. Dulu kan kita sering tuh Bapak Ibu, kalau juara 1 kita dapat hadiah. Ternyata itu tidak boleh atau ditiadakan untuk sekarang. Selanjutnya, didukung oleh penghargaan menurunkan kualitas nih Bapak Ibu. Jadi dari penghargaan tersebut bisa menurunkan kualitas kita. Kualitas apa? Kualitas kita sebagai guru ternyata hanya memilih satu anak yang minta saja yang diberi hadiah. Biasanya kalau di TK, di tempat saya itu yang dapat hadiah semuanya. Ya, semuanya satu kelas itu dapat hadiah. Enggak itu hanya buku 1 atau pena 1, semua dapat. Mungkin bedanya ada yang lebih, yang juara 1, 2, dan 3-nya lebih dapat bukunya 2. Kalau yang lain dapat 1-1, biasanya biar tidak adil. Kalau anak-anak yang kecil itu kan kalau satu dapat hadiah, yang satu gak dapat dia iri, nangis gitu, bisa minta. Itu malah lebih bagus Bapak Ibu. Kita kasih hadiah semuanya, kasih HP semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh saja lah, contohnya. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu untuk saat ini jangan dilakukan ya Bapak Ibu, karena merusak kualitas dan mematikan kreativitas dan motivasi yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya nih Bapak Ibu, ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat nih Bapak Ibu, ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus saja, jangan secara umum nih Bapak Ibu. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Jadi secara pribadi saja, tidak perlu kita woro-woro, tidak perlu ada pengumuman. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya satu murid saja, semua murid juga kita harus beri penghargaan atau apresiasi. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Terakhir, fokus pada proses. Jadi ketika proses itu apa, kita sesuai dengan apa yang kita jalankan. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Kita lanjut dengan Bu Dwi Amiati. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, untuk selanjutnya. Oh ya, ini masih tersisa satu slide ya, mengenai penghargaan. Pada saat pengalaman saya waktu mempelajari modul ini, begitu membaca judulnya menghukum dengan penghargaan, itu saya pribadi ada rasa tidak setuju gitu kan ya. Karena saya tadinya merasa bahwa dengan kita memberikan penghargaan ya, atau itu berupa hadiah atau apa, itu bisa meningkatkan motivasi. Tapi ternyata setelah saya baca seterusnya dampaknya memang benar yang tadi yang dikatakan Bu Nurul. Kalau kita memberikan penghargaan ya, itu malah justru penghargaannya yang berupa ini ya, berupa hadiah lah ya, itu memang benar bisa mematikan kreativitas gitu. Karena apa? Mereka akan melakukan itu dengan embel-embel ingin mendapatkan hadiah itu gitu. Jadi bukan murni dari dalam hati. Jadi bagaimana membedakan untuk anak yang sudah melakukan kebaikan atau anak yang berprestasi, atau itu kita ganti penghargaan itu dengan memberikan apresiasi kebajikan. Nah, apresiasi kebajikannya ini bisa melalui kata-kata. Jadi ketika kita melihat anak itu melakukan kebaikan, kita bisa mengatakan ini kepada mereka, kemarin Ibu perhatikan kamu buang sampah di tempatnya loh ya, itu hebat gitu. Itu bisa, bukan dengan apa ya, bukan dengan memberikan penghargaan di depan umum atau di depan teman-temannya gitu. Mungkin itu untuk apresiasi. Selanjutnya adalah restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk restitusi ini nanti akan lebih tergambar jelas ketika kita mempraktekkan segitiga restitusi. Ya, ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Lalu untuk memperbaiki hubungan, berupa tawaran, kita tidak memaksa ya, kita menawarkan mereka untuk mereka mengungkapkan kira-kira solusi itu apa, mereka jadi mengungkapkan sendiri. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri.
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, sehingga restitusi ini merupakan cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti kita bahas lebih lanjut untuk segitiga restitusinya. Nah, untuk keyakinan kelas, saya rasa semuanya sudah pernah melakukan ya, membuat di awal tahun pelajaran kemarin, jadi bukan hal yang baru lagi. Ya. Ini adalah keyakinan kelas, merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid. Oke. Keyakinan kelas ini harus berpihak pada murid, dirumuskan bersama dengan murid. Lalu berisi nilai positif yang menjadi pedoman perilaku di kelas. Dibuat dalam bentuk pernyataan universal, positif, dan tidak terlalu banyak. Maka langkah-langkahnya yang sudah kita lakukan kan, yang awal akan kita minta untuk menuliskan ya keinginan mereka seperti apa. Setelah itu kan tidak semuanya kita tulis. Jadi kita pilih yang memiliki nilai kebajikan yang sama, itu yang kita tulis. Sehingga untuk keyakinan kelas itu nggak perlu yang banyak gitu, nggak perlu berapa poin gitu. Kalau kebanyakan biasanya banyak lupanya nanti, sering lupanya. Terus harus disesuaikan dengan lingkungan kelas. Ya, karena harus sesuai dengan lingkungan kelas ya berarti kalau kita mengambil contoh keyakinan kelas dari kelas lain itu tentunya harus diselaraskan dulu dengan kondisi kelas kita. Lalu keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara untuk membangun budaya positif. Oke. Ini langkah-langkahnya. Saya rasa sudah pernah semua ini. Sampai mana Bapak Ibu, sudah dicetak belum? Sudah dicetak, ditempel? Ya, dicetak, ditempel. Terus yang sebenarnya harus kita lakukan bukan selesai ditempel udah gitu, bukan, tapi harus sering-sering diingatkan. Jadi kita bahas lagi gitu ya, supaya lebih ingat. Ini proses pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 11.1. Ini yang dilakukan oleh Bu Nurul di kelas 10.2 ya Bu ya. Oke. Ini untuk pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan Y. Ini sudah juga. Oke, sekarang kita isi Bu. Jadi nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas? Sama-sama kita isi ya. Jika peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira keyakinan kelasnya apa ini? Kembalikan buku, misalnya ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin? Ada yang beda? Disiplin. Oke, yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa nih? Menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin lagi. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Apa? Menyayangi, menghormati, nilai kebajikan saling menghormati, saling menyayangi ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kebajikannya kesehatan. Kesehatan. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Itu ini ya. Apa nilai kebajikannya? Tertib. Ya. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kesopanan. Keselamatan. Ya, kita lihat sama-sama nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Oke. Tanggung jawab yang pertama, kedua menghormati orang lain. Ya, komitmen, lebih ke komitmen juga ya. Di kesehatan, menghormati orang lain, bersabar ya, antri, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Ya, sekarang ke materi berikutnya. Ini adalah materi nomor 4 tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini saya merasa tertampar ketika diawali dengan kalimat sebenarnya tidak ada siswa kita itu yang nakal, tidak ada siswa kita itu yang bandel. Kalau kita menjas ya sering cerita, situ tuh itu gitu.
Padahal jawabannya cuma satu kalau ditanya. Mereka bukan nakal, mereka bukan bandel, tapi ada salah satu dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi tugas kita gitu sebelum menjas gitu memutuskan mereka ini sebaiknya memang kita harus menelusuri dulu kenapa dia seperti itu. Itu saya belajar banyak dari situ karena saya termasuk yang menjas gitu. Ya, kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Mungkin ini kalau anak-anak siswa kita kurang ya. Kesehatan rumah, makan, biologis, psikologis, bisa juga psikologis. Oke. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi biasanya siswa yang kekurangan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya di nomor 2 ini timbulnya dia yang suka cari perhatian. Ya, cari-cari perhatian, cari-cari masalah itu biasanya kebutuhan kasih sayangnya yang kurang. Kalau di lingkungan kita yang saya amati banyak anak bermasalah yang kekurangan kebutuhan dasar di nomor 2 ini ketika orang tuanya tidak ada di rumah ya. Anak-anak kita kan banyak yang orang tuanya ke luar negeri itu kan ya. Itu dari 10 orang gitu yang dalam kelas itu yang menjadi baik dan benar di mata kita itu paling hanya 1 atau 2. Yang lainnya lebih banyak ya. Yaitu mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya yang lain tapi kasih sayangnya kurang, jadi cari-cari. Iya, yang ketiga adalah penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ya, ingin dapat pengakuan lah kalau yang ini, ingin mendapatkan pengakuan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar berupa kebebasan. Ini kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terkadang kita orang tua selalu menganggap anak kita itu sebagai anak kecil ya. Kita nggak membatasi kebebasan mereka. Apa-apa harus maunya kita gitu kan ya. Kita kurang memberikan kesempatan kepada anak kita maunya tuh seperti ini gitu. Karena kita selalu menganggap mereka anak kecil yang harus selalu dalam pengawasan kita. Mungkin itu yang perlu kita perbaiki lah ya, itu kita perbaiki bahwa mereka juga memiliki kebutuhan dasar berupa kebebasan itu. Dalam arti kebebasan tapi tetap kebebasan yang bertanggung jawab ya Bapak Ibu, bukan bebas kita bebaskan sebebas-bebasnya jadi sampai liar gitu kan, nggak bebas menentukan pilihan tapi masih dalam pengawasan kita. Yang kelima adalah kesenangan. Ya, kesenangan bisa bermain, bisa tertawa, itu kebutuhan dasarnya. Jadi misal ambil contoh nggak melulu kalau pelajaran, maka pelajaran itu kan nggak melulu yang eksak matematika gitu kan ya, ada olahraga, ada seni gitu biar balance gitu. Jadi karena mereka memang membutuhkan ini. Dan untuk di kelas ini biasanya bisa sih dengan menambahkan ice breaking gitu ya, sehingga mereka bisa sedikit relax gitu ya, relax. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ya. Di tengah-tengah saya memaparkan materi ini tidak apa-apa juga. Ini ada kasus. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk menganalisis kira-kira kebutuhan dasar apa ini yang diperlukan oleh aktor di dalam cerita ini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ketika ditanya mengapa, Bimo selalu berlari, dia menjawab, "Ibu kejar aku, karena ibu guru sayang aku." Ayo, kira-kira kebutuhan dasar mana yang dia kurang terpenuhi? Ya, kasih sayang. Oke, untuk kasus 2, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang sekolah, dia menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu guru Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jadi ketika ditanya ibunya, kenapa Dinda menangis? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ayo, iya kesenangan. Masih ada coba? Oh ya, ada kasus 3. Tahun ini genap 17 tahun Dimas. Ia senang sekali ketika ayahnya mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan,
berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Aku merasa bangga dan keren. Ayo, kebutuhan mana ini? Ya, saya tampilkan lagi macam kebutuhannya. Ayo, dari 5 kebutuhan dasar ini. Kira-kira Dimas? Kesenangan. Aku ingin keren. Iya, penguasaan ya. Pengakuan itu penguasaan. Ini menunjukkan nih, aku hebat nih, bisa nyetir. Tuh yang bisa nyetir hebat. Luar biasa. Bisa nyetir. Jalaninya. Oke, lanjut. Kita ke materi kelima. 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Ya, ini posisi kita sebagai guru di sekolah. Coba nanti kita jawab dalam hati aja, dalam hati kira-kira kita ini sekarang ini ada di posisi yang mana? Posisi yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti jawabnya. Kita lihat dulu perbedaannya di mana. Ini pada 5 posisi kontrol. Motivasinya untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah motivasinya dari luar atau eksternal. Sedangkan untuk posisi teman dan pemantau ini dari luar juga, ya motivasinya. Sedangkan untuk posisi manajer ini adalah motivasinya dari dalam diri atau internal. Jadi terlihat perbedaannya di sini ya Bapak Ibu. Oh ya, sebentar sebelum saya lanjut. Jadi motivasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu kan pasti punya motivasi. Walaupun kadang-kadang kalau kita dibilang melakukan sesuatu dibilang modus gitu kan ya. Itu kita nggak senang. Padahal memang benar kita pasti melakukan sesuatu itu ada alasannya, ada modusnya. Masalahnya modusnya kan beda-beda. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Tujuan Bapak Ibu ikut acara ini pun saya yakin motivasinya modus gitu. Bisa faktor luar karena Mbak enaknya sama Bu Ami sama Bu Nurul gitu misalkan gitu ya, atau adem gitu kan, itu motivasinya beda-beda, atau emang dari dalam diri misalkan oh ya saya pengen tahu sebenarnya apa sih gitu ya, itu beda. Kombinasi. Oke, yang pasti saya berterima kasih sekali walaupun motivasinya dari luar. Iya, terus untuk guru akan berbuat nih enak lagi kan biasa. Jadi mungkin Bapak Ibu, kalau pada posisi menghukum kita sambil bayangkan deh saya pernah atau siapa nih yang kira-kira pernah gitu. Ini gurunya ini akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, terus menyindir. Terus membuat rasa bersalah. Ini akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini-begini. Ibu kecewa sekali sama kamu gitu. Oh posisi itu Pak. Terus teman, kalau teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini lebih ke teman, lebih nyantai. Jadi memposisikan siswa itu seperti teman gitu ya. Jadi ya curhat. Ya biasanya jadi ajang curhat kalau posisi guru seperti ini. Bu Yesi mungkin. Terus pemantau, kalau ini lebih kalau pemantau lebih dia akan menghitung-hitung, mengukur kamu sudah berapa kali nggak ngerjain tugas gitu. Lihat nih nilaimu dari 5 kamu cuma ngumpulin 2 gitu. Ini pemantau. Nah, yang manajer, kalau yang manajer ini biasanya dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, mengulik dulu, membuat siswanya nyaman dulu, baru dengan nyaman dia bercerita bla 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 bla, terus nyari solusinya. Yang diharapkan, yang tadi kan saya katakan, saya pada posisi mana ya gitu. Tapi yang diharapkan kita adalah pada posisi manajer. Ya kalau ini kan tidak bisa instan ya, harus bertahap. Setidaknya kita menghindari dulu lah yang nomor 1. Itu saya rasa yang paling sering dilakukan. Itu untuk kalimatnya. Ya. Dampaknya yang kita lihat. Dampaknya itu kalau pada murid dengan dihukum, anak kalau terlalu sering menerima hukuman biasanya dia akan kebal gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia malah akan mengulangi kesalahan itu lagi. Terus kalau membuat rasa bersalah, anaknya merasa rendah diri, merasa bersalah, minder gitu. Kalau posisi teman lemah, tidak mandiri dan tergantung. Allah bu, ya bu, gitu kan biasanya kalau posisi teman jadi nggak mandiri terus ya itu ngalem, manja sama gurunya.
Terus pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, kalau pemantau gitu. Sanksinya apa? Lalu yang manajer, posisi manajer ini dampaknya akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oh iya, ini ada video yang diperankan oleh artis lokal ya. Kita tebak ya, Bapak Ibu. Ini posisi bu gurunya di sini. Bisa? Pada posisi kontrolnya apa? Catat nih guru BK nih, catat nih. Mantan loh. Ya, posisi guru sebagai apa nih Bapak Ibu? Iya, lanjut. Lanjut. Ibu kecewa benar sama kamu. Oh iya, merasa bersalah. Lihat anaknya, coba. Oh. Nggak kerungu. Ini posisi kontrol sebagai teman. Ya, teman. Lanjut. Ibu. Ini pemantau ya tadi, oke. Sejam ya? Ya, kalau ini jelas ya Ibu, dari kata-kata yang diucapkan adalah posisi manajer. Ini kalimat-kalimatnya tadi. Ini kalimat-kalimatnya, contohnya. Ya, yang terakhir adalah tahapan dari segitiga restitusi. Jadi tadi sekilas ya sudah kita bahas apa itu restitusi, dan ini ada segitiga restitusi. Ini adalah tahapan-tahapan ketika dalam penyelesaian masalah ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah validasi yang pertama adalah menstabilkan identitas, baru validasi
kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Ini untuk menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak bersalah, kita hendaknya membuat mereka nyaman dulu agar mereka mau bercerita kepada kita. Itu kita buat mereka kita stabilkan dulu dengan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Ibu juga pernah kok melakukannya, misal begitu. Dengan dia merasa dia tidak sendiri melakukan itu, ibu pernah juga. Berarti kan dia sudah mulai ada keinginan untuk bercerita. Kita bisa gali gitu. Kalau kita tiba-tiba anak datang terus bla bla bla, itu kan udah dia diem. Dan segitiga restitusi ini bisa kita terapkan juga di rumah Bapak Ibu. Ya, sama lah, siswa itu kan sama seperti anak kita gitu. Jadi kepada anak di rumah pun kita bisa menerapkan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri gitu. Pokoknya ini ya, dibuat nyaman dulu anaknya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita berdasarkan prinsip setiap perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi anak melakukan kesalahan itu dia pasti punya alasan kenapa dia melakukannya. Kita tanya alasannya, kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi gitu kan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misal kita pancingnya begitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, prinsipnya ya pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, artinya ada motivasi yang dari dalam diri. Kalimat yang bisa kita ucapkan, apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa kita tanya, misal anak berbohong gitu, kita tanya, menurutmu bohong itu baik enggak gitu, atau ada anak terlambat, kira-kira siapa yang rugi gitu kan. Jadi mereka bisa berpikir gitu. Jadi kita tidak memberikan solusi, ya solusi itu bukan dari kita tapi dari anak sendiri. Itu untuk segitiga restitusi. Ya, ini sebagai penutup, ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Iya. Oh, wajar gitu ya. Tak sopan tuh. Ya, Bapak Ibu, ini video dari segitiga restitusi. Kali ini foto dari penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Nurul di kelas IO2. Ya, terima kasih. Jadi selesai ya materinya, cukup sampai di sini.
Kira-kira kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bapak Ibu silakan. Kalau ada pertanyaan, oh ya Bu Isma. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi. Terima kasih waktunya. Dari budaya positif yang disampaikan sangat bagus sekali, sangat menginspirasi. Nah, ini ada sedikit yang mau saya curhatkan mengenai kondisi di kelas. Jadi ketika kita berbicara budaya positif, memang sangat bagus sekali ya Bu ya. Tapi seringkali kita menemukan kita sudah buat budaya positif di kelas, bikin kesepakatan kelas, tapi pada kenyataannya pada realnya sering sekali menemukan masih aja ada anak-anak yang tidak menaati, padahal itu kan mereka sendiri yang sudah berkesepakatan. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu di sini bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut? Mungkin itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baiklah, intinya Bu Risma menanyakan ya tentang budaya positif itu, walaupun atau keyakinan kelas itu buatnya padahal sudah kesepakatan bersama itu dari mereka gitu, tapi tetap ada yang melanggar gitu. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi kira-kira pertanyaan dari Bu Risma. Iya, ada? Oh ya, silakan. Kalau menurut saya memang kita manusia itu kan tidak tempatnya yang sempurna ya. Jadi selalu ada saja gitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak. Mungkin mereka sudah berusaha sekali untuk tidak melakukan, tapi karena ya itu tadi mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian, jadi timbul rasa-rasa itu lagi gitu untuk melanggar. Jadi ya selalu kita peringatkan pada mereka dengan dengan sabar, dengan ketulusan hati, dengan kasih sayang yang kita punya. Terima kasih Miss Memang. Ada yang mau menambahkan? Iya. Jadi memang tadi kalau namanya Bu, disiplin positif atau kesepakatan kelas pasti itu sesuatu yang bagus-bagus ya, yang tertulis kan itu cita-cita kita, tujuan kita. Jadi kita tuliskan memang yang bagus-bagus gitu. Tentang kenyataannya bahwa tetap ada anak yang melanggar gitu. Ya, itu hal yang wajar. Yang pasti itu tadi yang dikatakan oleh Miss Nyoman, kita harus sabar dan tidak menyerah gitu ya, kita harus tetap semangat dan jangan, atau kalimatnya lelah boleh, menyerah jangan gitu. Jadi harus tetap, dan juga namanya budaya itu kan harus melewati pembiasaan dulu. Jadi untuk mencapainya tidak yang ujuk-ujuk gitu ya, tidak instan, jadi perlu proses, dan prosesnya memang bertahap gitu Bu. Jadi itu untuk mendapatkannya ya terus dilaksanakan, dan kalau ada yang melanggar ya diingatkan, kan kesepakatan itu dibuat ada konsekuensinya juga. Semoga setelah itu akan menjadi pembiasaan. Mungkin ada lagi? Ya, Bu Yesi. Baik, terima kasih waktunya Bu Ami. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa? Terima kasih. Iya, kalau motivasi intrinsik itu kan berarti dari dalam ya Bu. Ya. Motivasi intrinsik itu akan muncul mungkin awalnya dari ekstrinsik dulu gitu kan ya. Kalau motivasi contohnya nih, kita anak-anak kita tujuan ke sekolah ini kan kita tahu bahwa kebanyakan motivasinya masih motivasi yang eksternal ya, masih karena kalau nggak sekolah nanti nggak dikasih sangu, atau ke sekolah hanya sebagai sebuah kebiasaan gitu kan, atau takut mendapatkan hukuman kalau tidak berangkat sekolah gitu. Mungkin dengan memberikan konsekuensi gitu kan kepada anak, itu bisa menumbuhkan yang motivasi intrinsik itu dari dalam diri. Jadi dari situ bisa. Lalu ya kalau ke siswa, saya rasa untuk pendekatannya lebih banyak pendekatan personal. Biasanya itu kalau anak-anak itu. Karena setelah kita pendekatannya secara personal, mereka bisa bercerita, gitu kan ya. Nanti mungkin itu akan tertanam atau tumbuh dalam diri. Mungkin itu Bu Yesi jawabannya. Iya, menambahkan sedikit, terus sekali kata Bu Ami tadi Bu Yesi, kalau pendekatan seperti itu yang dibutuhkan di pendekatan ekstrinsik, kan itu biasanya anak-anaknya hanya
beberapa anak saja yang membutuhkan seperti itu terkadang. Ya kita betul tadi kata Bu Ami, secara personal dulu kita dekati dulu secara individual, kita pahami dulu permasalahannya, dia butuhnya apa, kita coba lengkapi dulu. Setelah itu baru kita tahu masalahnya apa, kita selesaikan bersama dengan anak tersebut. Untuk yang curhatan dari Bu Risma tadi, sepakat dengan Bu Nyoman, kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu harus selalu sabar, entah itu sabarnya sampai kapan. Mungkin sampai kita pensiun nanti, ya. Karena setiap jenjang itu pasti ada masalahnya sendiri. Setiap tahunnya pasti ada masalahnya sendiri. Makanya kita itu ada namanya guru itu tanpa tanda jasa. Seperti itu. Itu maknanya sangat banyak Bapak Ibu di dalamnya, merangkum semua masalah yang bla 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 yang ada di sekolah kita. Tidak perlu dijelaskan satu persatu, kita sudah paham. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup. Demikianlah diseminasi yang bisa kami sampaikan ya untuk ini. Yang pasti dari kegiatan ini kami sangat berharap apa yang kita peroleh ya, mari kita bersama-sama membenahi diri, gitu kan ya. Mencoba berubah, tapi berubah ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.